Saudara, terima kasih Anda masih bersama dengan kami di obrolan pagi. Masih bersama dengan kita, beliau ada Ibu Sri Riswanti SE, yaitu Kabid Ketersediaan Pengawasan dan juga Pengendalian Perdagangan di Sperindak Kota Yogyakarta. Tema kita, ketersediaan pasokan pangan menjelang bulan Ramadan. Jadi buat Anda yang besok mau menjalankan ibadah puasa, nggak perlu khawatir ya, ketersediaan pangan di Kota Yogyakarta aman. Jadi tidak perlu panik buying atau membeli sesuatu yang memang porsinya biasa aja gitu ya, jangan berlebihan kayak gitu. Baik, Bu Riz, tadi sempat dijelaskan juga terkait dengan fluktuasi ya. Ini bagaimana respon pemerintah ketika fluktuasi atau harga drastis itu benar-benar apa ya, mengacaukan nih perdagangan yang Kota Yogyakarta. Kayak misalnya cabai yang dulu sempat naik sampai dengan harga Rp100.000, yang awalnya harga 40 tiba-tiba ke 100.000. Ini bagaimana nih terkait dengan peran pemerintah? Ya, baik, kalau harga cabai ini memang kita tidak bisa kemudian mengintervensi dengan subsidi ya, karena kenaikan harga itu floatingnya tidak seperti beras yang bisa diintervensi karena kenaikannya sedikit. Kalau cabai ini float, harganya dari 40 tahu-tahu bisa 80, 90 begitu. Nah, kami di Kota Jogja memang untuk produk cabai ini kemudian ada juga kerjasama antar daerah ya, dengan kabupaten lain untuk mendatangkan cabai langsung dari petani begitu. Tetapi memang mekanisme bisnis to bisnis di pedagang ini tidak bisa kemudian kita paksa gitu kan. Jadi ya harapan kami dari pemerintah kota kalau untuk cabai ini ya kita menghimbau masyarakat untuk bisa membeli sesuai kebutuhan dulu deh, karena harganya memang cukup tinggi. Tapi masyarakat kita sudah sangat terlatih sih Mas Iwan kalau terkait dengan cabai ini, bagaimana mereka harus mentreatment kenaikan harga cabai ini, karena ada metode-metode untuk kemudian ketika harga cabai murah itu mereka mengawetkan dengan cara dikeringkan. Kemudian saat mahal pelaku usaha bisa kemudian menggunakan apa yang disimpan itu saat cabai mahal ya, seperti itu. Jadi tidak menjadi masalah sih sebenarnya. Hanya saja memang kenaikan cabai ini tidak berlangsung lama biasanya, karena evenly saat curah hujan tinggi saja harga cabai akan naik, dan saat mendekati hari raya begitu, setelah itu nanti juga akan kembali normal. Beda dengan komoditas lain yang ketika sudah naik itu akan stabil terus naik segitu begitu. Kalau cabai memang beda ini treatmentnya begitu ya. Baik, jadi untuk cabai itu memang tidak ada evaluasi khusus dari pemerintah gitu terkait dengan harga. Kerjasama antar daerah itu mendatangkan langsung dari petani. Nanti kita subsidi dengan biaya pengiriman. Ya, harapan kami bisa mengurangi walaupun tidak banyak ya, karena memang ketika produksi menurun itu cabai betul-betul memang ya pasokannya sangat terbatas. Soalnya kan kebanyakan warga gitu kan, kalau nggak pedes nggak enak gitu. Baik. Ini bagaimana evaluasi program sudah berjalan, Bu? Nah, terkait dengan beberapa program yang memang kemarin sudah running dan juga akan running untuk bulan kedepannya. Beberapa program memang akan kita tingkatkan ya, seperti titik-titik warung merantasi itu yang tahun sebelumnya baru 25, tahun ini kita operasionalkan 85 titik. Ini satu pengembangan titik yang kita prediksi bisa membantu untuk mengendalikan harga. Kemudian untuk pasar murah ini tetap akan kita laksanakan dengan alokasi anggaran tahun ini sejumlah 48 ton ya untuk di 14 kementerian. Ini kami rasa juga cukup efektif untuk menahan harga selama bulan Ramadan ini begitu, karena nanti masyarakat bisa berbelanja dulu di pasar murah, tidak kemudian bersama-sama menyerbu ke pasar rakyat yang nanti juga itu akan berpengaruh terhadap kenaikan harga. Ini juga menjadi tantangan juga ya bagi dinas gitu ya. Ini bagaimana cara menjaga produk yang memang itu produk high demand nih, kayak misalnya mau Ramadan, libur panjang, pasti harus jaga stok juga nih. Ini bagaimana nih dari pemerintah? Jadi tantangan terbesar kami itu kan sebenarnya kami tidak betul-betul bisa memprediksi berapa orang yang akan datang ke Jogja ya, Mas. Kalau warga penduduk kota itu sudah jelas jumlahnya, tetapi wisatawan, pendatang ini ya, jumlah pelajar ketika musim mahasiswa mulai masuk sekolah gitu, ini yang kemudian menjadi perhatian kami. Ya tidak menjadi masalah, tetapi Kota Jogja siap untuk menerima para pendatang selama nanti event libur hari raya.
dan juga selama bulan Ramadan ini. Oke, baik. Pokoknya siap begitu ya. Mengenai pangan ya Kota Yogyakarta aman terkendali. Ya. Oke, baik. Ini strategi ke depan bagaimana Bu untuk menjaga yang namanya mengantisipasi fluktuasi harga dan juga stok yang ada di Kota Yogyakarta? Baik, kami memastikan pasokan lancar dengan nanti melaksanakan pemantauan di beberapa titik distributor untuk memastikan jumlahnya cukup, ketersediaannya, juga ke retail modern. Kami datang ke gudang mereka, kami melakukan stok untuk bisa memastikan kebutuhan masyarakat Kota Jogja ini terpenuhi, begitu Mas Iwan. Baik. Ini juga bagaimana mekanisme dari pemerintah nih agar barang-barang yang ada di pasaran itu terjaga baik, bagus kualitasnya, apakah ada kerjasama atau bagaimana? Oke, Mas Iwan, jadi kami Dinas Perdagangan Kota Jogja itu sepanjang tahun itu baik secara periodik maupun insidental melakukan pengawasan ke titik-titik yang sering diakses konsumen ya, baik itu di pasar maupun di retail maupun di distributor, tentang kualitas dan mutu yang diperjualbelikan komoditasnya, terkait dengan masa kadaluarsa, masalah kemasan itu harus baik, kemudian juga kandungan nutrisinya, kemudian juga izin edar dan sebagainya. Mungkin kandungan ini bahan berbahaya ada atau tidak, itu juga menjadi atensi dari Dinas Perdagangan berkolaborasi dengan baik BPOM maupun Dinkes dan Dinas Pertanian dan Pangan. Oke, ini juga akan terjadi ketika besok bulan Ramadan ya, terkait ada pemantauan yang di lapangan begitu ya? Pasti Mas Iwan, nanti kita akan bersama-sama berkolaborasi mendatangi pusat-pusat retail dan juga tidak lupa kampung-kampung Ramadan. Ini juga akan kita lakukan pengujian terhadap mutu dan kualitas pangannya. Oke, baik. Artinya bahwa ketika masyarakat sudah menghadapi berbagai gejolak yang ada di lapangan, mungkin bisa langsung koordinasi juga begitu dari dinas begitu. Nah, Ibu, kalau berbicara soal yang namanya rekomendasi gitu kan kepada para mungkin masyarakat atau pedagang ketika kita menjumpai harga nih tiba-tiba naik nih, sebenarnya apa sih yang harus kita lakukan? Ya, kalau harga ini masih di dalam HET ya, kalau yang diatur HET memang kalau melebihi HET ini bisa dilaporkan ke kami karena itu sebenarnya melanggar ketentuan perundang-undangan dan bisa ditindak secara pidana pelaku usahanya, begitu. Kami dengan Satgas Pangan juga melakukan pengawasan dan pemantauan ini nanti menjelang Ramadan dan Lebaran itu melakukan kegiatan bersama untuk memastikan harga-harga yang diatur eceran tertingginya ini bisa dipatuhi oleh teman-teman pedagang. Baik. Begitu. Baik. Ini juga ketika pemantauan, apakah yang terlibat hanya dari Dinas Perdagangan saja atau memang melibatkan dari dinas yang lainnya juga? Melibatkan dinas yang lain. Nanti kami bersama dengan Dinas Perhubungan, tim pengendali inflasi daerah ya khususnya bersama dengan Satgas Pangan. Nanti ada dari Binda, dari Kejaksaan, dari Kepolisian, dari Angkatan Darat ini ya, Koramil, dan dari apa namanya Kantor Keuangan Negara, itu juga kita ajak bersama untuk melakukan pemantauan di lapangan. Oke, baik. Artinya bahwa untuk tradisional dan juga modern nanti akan bersifatnya sama begitu ya untuk pemantauan atau bagaimana? Ya, untuk yang gabungan itu nanti kita biasanya lakukan di beberapa titik itu sudah kita tentukan, misalkan di pasar rakyat, kemudian di gudang distributor terbesar, begitu kita laksanakan. Tetapi nanti tematik terkait dengan kualitas dan mutu pangan ini tentunya OPD yang benar-benar terkait saja yang nanti akan kita lakukan kolaborasi di lapangan. Oke, baik. Nah, kalau berbicara soal yang namanya pemantauan harga nih, bagaimana masyarakat bisa tahu biar tidak keblondrok ketika beli? Ini harus pantau kemana? Terus juga rekomendasi untuk masyarakat bagaimana, monggo Bu Riz? Ya, kalau nanti secara digital itu bisa diakses di Info Harga Pangan Jogja Smart Service. Kemudian kalau sudah berada di dalam pasar, nanti ada informasi harga pangan di beberapa pasar pantauan ya yang sudah kita pastikan itu menjadi pasar-pasar rujukan. Nanti secara manual di situ juga ada info harga pangannya. Oke, jadi tidak perlu khawatir ya ketika belanja di pasar sudah ada nih rekomendasi harganya. Jadi ketika pedagang bilang misalnya rekomendasi harganya 20.000 tapi jualnya 30.000, bisa komplain langsung gitu ya Bu ya. Nah, yang terakhir Bu, himbauan kepada masyarakat ataupun pesan kepada masyarakat, monggo silakan. Baik, untuk masyarakat warga Kota Yogyakarta kami menghimbau untuk menyambut bulan Ramadan dan menjelang hari raya ini, jadilah konsumen cerdas ya Mas Iwan, selalu cek masa kadaluarsa, kemudian kemasan, jangan sampai mendapatkan kemasan yang rusak,
begitu. Kemudian jangan tergiur dengan promo-promo yang tidak benar. Tetapi kalau memang itu program promo yang bisa diakses masyarakat, sebaiknya juga teliti memastikan apakah produk yang dibundling itu masih bagus kualitasnya dan masih lama masa kadaluarsanya. Kemudian yang kedua, kami menghimbau masyarakat Kota Jogja tidak perlu panik buying seperti tadi Mas Iwan, belanja secukupnya sesuai dengan kebutuhan, tidak perlu menimbun karena stok pangan di Kota Jogja aman. Kami pastikan ketahanannya bisa memenuhi kebutuhan masyarakat Kota Jogja. Baik, jadi pokoknya 2 poin tadi harus di-highlight ya terkait dengan nggak perlu panik buying. Dan juga kalau misalnya ada beberapa program, cek dulu ya apakah program tersebut sudah memang tersertifikasi biar ketika kita mendapatkan barang tersebut juga tahu nih terkait dengan kualitasnya begitu ya. Baik, Bu Riz, terima kasih sudah hadir di obrolan pagi kali ini. Semoga ini bisa bermanfaat untuk masyarakat luas yang sekarang lagi berpikir dalam bulan Ramadan mau datang nih, belanjanya gimana gitu ya. Baik, semoga di lain kesempatan bisa ngobrol dengan tema yang berbeda lagi begitu ya. Sekali lagi terima kasih Bu Sri Riswanti SE. Dan itu tadi obrolan menarik bersama dengan Kabid Ketersediaan Pengawasan dan juga Pengendalian Perdagangan di Sperindak Kota Yogyakarta. Ada Ibu Sri Riswanti SE. Tadi pesannya ada 2 ya, nggak perlu panik buying, dan kalau misalnya ada beberapa program yang digulirkan, cek dulu nih validasinya, apakah barang atau program tersebut tuh aman atau tidak begitu ya. Terima kasih atas kebersamaannya. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan obrolan pagi di setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat dari jam 10 sampai dengan jam 11 siang. Saya Wanegastia, sampai jumpa.